Inilah film musikal Maos, tayang perdana di bioskop Dakota Cinema Cilacap pada Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Film Maos karya Insan Indah Pribadi bersama komunitas Sangkan Paran, dikemas dengan pendekatan seni pertunjukan peran dan musik, dan melibatkan para talenta muda yang ada di daerah Cilacap diantaranya seni peran, seni musik, seni tari, dan perupa. Film musikal Maos bergenre fiksi ini diproduksi berdasarkan kisah yang dituturkan oleh Tonik Sudarmaji, cucu keluarga besar Cawi Karya dan Wartinem, salah satu pelaku usaha batik di wilayah Penatusan, Maos Cilacap. Melalui kain batik inilah, masyarakat belajar membaca atau bahasa Jawa disebut dengan istilah Maos, dan memahami serta bersiasat mengatur strategi saat melawan tentara Belanda. Sebab siasat dan strategi itu dituangkan dalam motif-motif kain batik Cilacap, sebagian besar merupakan simbol dan sandi yang pada zaman dahulu dipergunakan sebagai pergerakan melawan tentara Belanda. Upaya pergerakan mengecoh Belanda melalui sandi pada kain batik ini sudah dilakukan sejak zaman Diponegoro. Wartinem adalah salah satu orang yang menciptakan simbol-simbol pada kain batik yang akhirnya digunakan oleh para laskar Diponegoro sebagai siasat untuk mengecoh Belanda. Batik kan? Ya Kak, batik. Batik? Oke. Batik. Kanca-kanca percaya. Jenengan saged gawe simbol-simbol sakan batik. Saya suka sekali. Pemutaran perdana film musikal Maos ini dihadiri Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji dan sejumlah pejabat Pemkab, Badan Perfilman Indonesia, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur masyarakat termasuk kalangan milenial. Bupati Tato mengapresiasi film Maos yang menjadi penggugah semangat generasi muda Cilacap terus berkarya. Berharap dengan lahirnya film ini dapat kembali memotivasi remaja di daerah untuk terus menggali potensi dan kisah-kisah sejarah yang ada di daerah, serta menjadi sajian karya baru yang segar dan fun dengan tetap berakar pada lokalitas dan tidak meninggalkan unsur tradisi. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada musikal Maos, yaitu pertama mengangkat the amazing local culture, tradisi Cilacap, budaya Cilacap, asli Cilacap, bahasanya apa, ini jelas. Nanti saya akan menghimbau kepada sekolah-sekolah, kepada anak-anak muda semua untuk bisa menonton film ini. Film ini sebagai patokan, yaitu ini loh kreasi anak muda, ini kreasi anak Cilacap, bangkit kita bangun Cilacap dalam agama. Saya tadi suasana kan suasana desa, suasana yang mengingat kita kembali, wah sangat luar biasa. Saya senang nontonnya. Saya sebagai seorang sutradara sebenarnya masih belum punya cukup keberanian untuk mengungkap kisah Wartinem secara mendalam. Jadi film sejarah itu sesuatu yang mungkin sangat susah ya, apalagi kalau kita ngomongin 1830 atau 18. Ini beberapa properti yang dipakai kayak misalkan sepeda, jeep, itu pun juga relevan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun masa itu. Kita kalau ngomongin Laskar Diponegoro nggak mungkin ada maju, mungkin ada sepeda kayak tadi. Tapi sebenarnya yang ingin saya ceritakan itu adalah lahirnya motif-motif batik di Cilacap. Nah, motif-motif itu sebenarnya untuk gerakan mengecoh Belanda. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah Wartinem yang bagus untuk dikupas. Tapi saya sekali lagi kayak tadi di awal belum punya cukup keberanian untuk mengupas Wartinem secara mendalam. Karena dari Mas Tonik sendiri juga menceritakan banyak, tapi saya sebagai sutradara ya tidak mencoba. Selain literasi kisah-kisah sejarah di daerah sangatlah minim, artikel dan data yang berat, membuat anak muda enggan untuk membaca dan memahaminya. Oleh sebab itulah film Maos ini diproduksi sebagai alternatif sajian karya berlatar belakang sejarah dengan pendekatan seni peran dan musik, agar dapat dinikmati secara fun dan tidak terlalu berat, sehingga dapat menggugah kesadaran remaja untuk mengenali kisah-kisah sejarah di daerahnya sendiri. Kalau dari Badan Perfilman Indonesia itu ingin menginisiasi pola-pola komisi film di daerah-daerah. Nah, harapannya seperti film ini nanti akan saling silang dengan komisi film daerah yang dari di Singkawang misalnya, tukar ke sana. Nah, ada bioskop khusus di sana memutar film anak-anak Cilacap. Mereka bikin tiket yang murah di bawah pasaran umum gitu. Tetapi itu sebuah tontonan yang alternatif
yang nggak ada kita tonton di TV, yang nggak ada kita tonton di bioskop, tetapi ini tayangan baru loh. Jadi dengan bahasa lokal yang menjadi kekayaan kita gitu. Nah kalau misalnya pola itu dilakukan di daerah-daerah, akhirnya ada saling silang, akhirnya terbentuk bioskop-bioskop alternatif dan saling tukar-tukar karya dari masing-masing komisi film daerahnya, dan itu bisa jadi jualan semua, jualan tiketing dengan harga yang terjangkau gitu. Dan juga untuk mendorong anak-anak muda untuk kreatif di bidang film atau audiovisual, karena banyak sekali pola-pola distribusi ataupun pola-pola kita menggulirkan ekonomi kreatif dengan pola-pola audiovisual. Tertantang ya buat saya ya, karena memang benar-benar latar film ini dari tahun 1800-an dan ini udah beda banget dengan kehidupan saya yang sekarang, yang mungkin berada di 2000-an ini. Nah, tantangan saya di film Maos ini benar-benar luar biasa, karena pertama selain saya harus menggunakan pakai bahasa daerah ya, bahasa lokal, bahasa Ngapak, bahasa Jawa Ngapak, saya juga harus bersatu dengan menghafalkan sebuah lagu, karena di film Maos menciptakan tiga buah lagu yang dikemas sangat baik sekali untuk mendukung film Maos tersebut. Dan benar-benar film Maos ini merupakan film yang sangat luar biasa, karena memang ini diadaptasi dari kisah nyata, jadi kisah nyata langsung, dan memang ada storytellernya langsung, dan yang merupakan keturunan dari si Wartinem yang asli, Ego Wartinem yang asli. 3 Kayak bebas. Meringis semua, meringis. 1, 2, 3. Oke.